Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 UTKP. Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa mengikuti materi pembelajaran ini dengan baik. Dan saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaha diniyah ala likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran, masih ingat visi SMK Muntazim, yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Pada materi bab 1 tentang menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan yang kemarin, yakni surat Ali Imran ayat 190, 191. serta hadis tentang berpikir kritis, dan makna, dalil, dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Pada materi ini adalah melanjut pada materi kemarin, masih ingat ya? Nah, sekarang masuk pada C, yakni manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah: 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. 4. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. 5. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. 6. Semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. 7. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. 8. Semakin termotivasi untuk menjadi orang-orang yang visioner. 9. Semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Jadi, manfaat kita untuk berpikir kritis itu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di perhatian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk senantiasa semakin semangat, semakin yakin tentang adanya alam semesta ini, untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga jadi ladang amal ibadah kita. Berikutnya, menerapkan perilaku mulia, yakni berikut ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat dan hadis di atas tadi. Nomor 1, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. 4. Menjadikan ayat-ayat
Al-Quran ini sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Menjadi ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 7. Membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengoptimalisasi terjadinya bahaya atau bencana alam. Senantiasa berpikir ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang-orang yang visioner. Senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari kenyataannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat nanti dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang kita terima selama ini. Yang ke-10, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Intinya, dalam menerapkan ini, anak-anak harus senantiasa bisa menunjukkan kita adalah manusia berakal sehat. Manusia diberikan akal pikiran untuk bisa menjadi apa yang tujuan hidup ini menjadi yang terbaik. Pilihan kita adalah untuk bisa menerapkan ilmu ini untuk bisa menjadi alam semesta raya, semua apa yang di alam sekitar kita ini menjadi baik. Baik untuk diri kita sendiri, orang lain, maupun di lingkungan kita. Nah, hal inilah perlu kita kaji dengan pikiran kita yang positif agar bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, yang artinya berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Kita memang diwajibkan untuk berpikir tentang segala ciptaan apa yang ada di dunia ini. Kita kaji, kita teliti, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Kita nggak mampu pikiran kita, ilmu kita nggak nyampe ke sana, karena zat Allah itu sangat-sangat maha besar. Sehingga pikiran kita adalah wajib kepada makhluk ciptaan Allah. Dari hadis yang diriwayatkan Tirmizi, yaitu orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan juga beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Makna, dalil, dan penerapan perilaku mulia berpikir kritis di keseharian. Yang pertama, makna dalil. 1. Mengamati ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaannya. 2. Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Kaitan dengan perilaku, aktif dalam pembelajaran, baik di rumah maupun nanti kalau kita berada di sekolah, ya di kelas. Aktif, senantiasa aktif di mana pun berada. Yang kedua, mengikuti kalau ada diskusi atau ada acara-acara yang berkaitan dengan masalah keilmuan secara seksama. Yang ketiga, menganalisis ayat-ayat kauniyah Allah. Yaitu yang terakhir, hikmah. Memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari ciptaan alam semesta ini. 2. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri anugerah Allah berupa akal sehat, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan terakhir meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan. Inilah anak-anakku, materi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian cermati, kalian pahami, mudah-mudahan nanti bisa menjadi ladang
pahala kita di kemudian hari. Sekian materi menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis untuk PAI kelas 12/1 ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat. Kemudian yang berikutnya isilah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. Jadi tugas ini kalian kerjakan di lembaran kertas atau buku, tulis nama kelas kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, difoto kirim ke Google Classroom. Ya, saya tunggu. Ya, 1 hari harus sudah selesai. Ya, 1 hari sudah selesai dan kalian akan mendapatkan nilai tugas. Tugas ini sangat menentukan sekali untuk nilai rapot ke depan. Saya kira ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan baik ya. Oleh karena itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.